A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa atamut taslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya di dunia ini menuju majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkah kakinya kelak di yaumil qiyamah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini termasuk dalam hadis tadi. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita, tokoh masyarakat kita, Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Sa'ali, matta'nallah bituli hayatih wa nafa'na bi barakati ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan diberikan panjang umur dalam ketaatan sehingga dengan ilmu dan pengalamannya bisa membimbing kita jamaah ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga segenap para asatiz, para hujaj, para tokoh masyarakat, pimpinan masjid, musolah dan majlis taklim yang mohon maaf tak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan mahabbah kami kepada mereka-mereka, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Mujahidin Bapak Haji Fajar Maulana, Bapak-bapak hadirin serta ibu-ibu hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu kita patut bersyukur malam hari ini kembali kita bisa mengisi sisa usia kita di sela-sela kesibukan kita menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi timbangan kebaikan buat kita yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga kita memohon mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di majelis yang penuh dengan keberkahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan kembali kepada keluarga kita, kerabat kita, orang-orang yang kita cintai. Dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi saat ini kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam musibah dan bala, dan kita dimeninggalkan kelak nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentu kita tidak lupa berselawat dan salam buat kekasih kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Malam hari ini Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pembahasan kita adalah tafsir Al-Qur'an. Setelah dua pertemuan sebelumnya kita membahas fikih tentang sholat sunnah, maka dua pertemuan ke depan kita akan membahas tafsir Al-Quran, di mana pembahasan tafsir Al-Quran kita masih tentang orang-orang Yahudi ahlul kitab yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini surat Al-Baqarah ayat 124. Kisah ayat ini sebenarnya tentang Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Kenapa Allah sampaikan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Al-Baqarah ini? Ditujukan tidak lain buat orang-orang Yahudi. Mereka
yang mengatakan ahlul kitab, pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, lihatlah bagaimana nenek moyang mereka Nabi Ibrahim alaihissalam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini sebenarnya Allah bertujuan untuk meluruskan keyakinan yang dipegang oleh orang-orang Yahudi, tidak beriman kepada Allah, tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Namun tidak menutup kemungkinan buat kita ambil pelajaran dari ayat ini, bagaimana kita menyikapi ya ayat yang Allah sampaikan di sini. Tentu banyak hikmah dan pelajaran yang bisa menjadi pegangan buat kita orang-orang yang beriman. Amin ya robbal alamin. Kisah ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya yang berbunyi, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalim. Ini cerita ya, dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan kekasihnya Khalilullah Nabi Ibrahim alaihis salam. Kalau kita buka terjemahannya, kurang lebih terjemahannya begini, Pak. Dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kalimat-kalimat, kemudian ia menyempurnakannya. Berkatalah Nabi Ibrahim alaihissalam, berkatalah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, saya jadikan kamu pemimpin buat seluruh umat manusia. Nabi Ibrahim menjawab, bagaimana dengan anak keturunan saya ya Allah? Allah menjawab, sesungguhnya qala la yanalu ahdiz zalimin, sesungguhnya agamaku tidak berlaku buat orang-orang zalim. Kurang lebih terjemahannya seperti itu. Sedangkan dalam tafsir yang ada di tengah-tengah kita ini, tafsir Imam Al-Baghawi Ma'alimut Tanzil, beliau menjelaskan, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, qara'a Ibnu Amir Ibrahim bil alif fi aksaril mawadhi' wa huwa ismun a'jamiyun. Ibrahim yang pertama dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi, ada yang bacanya Ibrahim, ada yang bacanya Ibrahim. Dua-duanya sama. Baik yang bacanya kasrah Ibrahim atau yang bacanya fathah Ibrahim, begitu. Tapi jangan sekali-kali kita baca lagi imam, khawatir makmumnya nanti tidak paham. Mentang-mentang tahu ada bacaan Ibrahim, dia baca wa iz qala Ibrahamu. Wah, nanti jamaahnya jadi fitnah. Jadi bacalah yang sudah umum Ibrahim. Beliau katakan kalimat Ibrahim ini bukan dari bahasa Arab. A'jami, berarti bukan dari bahasa Arab. Dia dari bahasa Ibrani. Bahasa orang-orang Yahudi, Pak Bu. Bahasa Ibrani. Artinya apa Ibrahim ini dalam bahasa Ibrani? Artinya abun rohim. Artinya abun. Rohim artinya rahim. Jadi ada kemiripan, Pak. Bahasa Yahudi dengan bahasa Arab kadang-kadang memiliki kemiripan. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arabnya abun, begitu. Rohim, kata yang keduanya dalam bahasa Arab pakai hak kecil, rohim, yang artinya
Abun Rahim, bapak yang penuh kasih sayang. Itu kata Ibrahim. Dalam bahasa Ibrani diartikan bapak yang penuh dengan kasih sayang. Dan arti ini dikuatkan dalam satu hadis kisah ketika Nabi Isra Mi'raj. Beliau melihat Nabi Ibrahim alaihi salam di Raudhah min Riyadil Jinan. Dia sedang berada di taman-taman surga, dikelilingi oleh anak-anak kecil. Begitu. Di mana Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Hajar. Bukan yang Sarah, tapi yang bernama Hajar, untuk menjaga anak-anak kaum muslimin yang meninggal di bawah usia baligh. Maka dia dijaga tuh. Jadi kalau ada bapak ibu yang anaknya meninggal, mohon maaf, sebelum usia baligh, sebelum ada taklif, ya, maka tempat mereka di Raudhah min Riyadil Jinan. Sama siapa? Sama Nabi Ibrahim. Nanti ketika bapak ibunya kembali kepada Allah, menghadap Allah, anak-anak ini bisa memberikan syafaat buat ibu bapaknya selama ibu bapaknya sabar ketika diuji waktu di dunia. Anak-anak yang mereka cintai tadi meninggal dunia. Jadi Ibrahim itu artinya Abun Rahim. Wahwa Ibrahim bin Taruh, wahwa Azar bin Nahur. Jadi namanya Ibrahim bin Taruh atau yang kita kenal Azar, begitu ya. Meskipun para ulama tafsir berbeda pendapat apakah si Taruh ini atau yang kita kenal Azar ini adalah bapak kandung atau bapak bukan kandung, begitu ya. Sebagian ulama mengatakan Azar ini adalah paman dari Nabi Ibrahim alaihis salam, ya. Kalau paman, kita pun kadang-kadang panggil dia ayah. Kalau ayah kita sudah dia menduduki posisi ayah kita, begitu ya. Sebagian lagi mengatakan ya memang Azar ini bapak kandung dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Wa kana mauliduhu bisus min ardil ahwaz wakila Babel. Beliau Nabi Ibrahim alaihi salam dilahirkan di negeri Babel, ya, atau yang sekarang ini kita kenal Irak. Babel adanya di negeri Irak. Ya, wa kana abahu naqalahu ila ardi Babel ardi Namruz bin Kan'an. Negeri Babel ini Bapak Ibu, negeri yang dikuasai oleh raja yang zalim namanya Namruz bin Kan'an. Itu Namruz bin Kan'an. Jadi dakwah Nabi Ibrahim nanti berhadapan dengan raja yang zalim saat itu bernama Namruz bin Kan'an. Itu tentang Nabi Ibrahim di awal. Kita balik ke ayat. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat, dan ingatlah ketika Allah menguji. Bala itu belum tentu yang buruk-buruk. Kita kan kadang kalau doa bala itu buruk. Allahumma dfa'annal bala. Itu dari kata bala nih, ibtila. Bala itu ujian dari Allah, bisa jadi ujungnya baik, bisa jadi ujungnya berupa keburukan. Kalau kita lulus dalam ujian yang Allah datangkan, maka bala itu menjadi kebaikan. Tapi kalau kita gagal menyikapi bala tersebut, maka bala tersebut menjadi keburukan. Maka yang kita doa, Allahumma dafa'annal bala, ya Allah, jangan sampai ujung hidup saya di balik ujian ini menjadi keburukan. Begitu. Jadi bala yang kita doakan itu secara khusus buat yang hasilnya
buruk. Padahal bala itu bisa berarti baik, bisa berarti buruk. Buktinya Nabi Ibrahim di ayat ini ujungnya baik. Hadirin, apa kata Allah? Fa'atammahun. Ketika diuji Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat, dia bisa menunaikannya dengan sempurna. Di sini menarik, para ulama menjelaskan apa kalimat yang dimaksud dari ayat ini. Kalimat itu kan kita tahu, kalimat itu dalam bahasa Arab kalau kita belajar ilmu nahu, ya, jumlah ghairu mufidah, kata yang belum memiliki makna sempurna, itu kalimat. Tapi kalau sudah menjadi kalimat yang sempurna, dalam bahasa nahu disebut jumlah. Jadi ada kalimat, ada jumlah. Kalau kalimat belum sempurna, seperti saya bilang begini, Muhammadun, cuma Muhammad doang, saya diam habis itu. Maka kalimat saya tadi tuh Muhammadun itu baru kalimah, belum sempurna. Tapi kalau saya bilang Muhammadun Rasulullah, itu menjadi jumlah sempurna. Udah, kita paham Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Itu kalimat dalam bahasa ilmu bahasa Arab nahu, ya. Tapi di Quran kata kalimat ini bisa bermakna rangkaian kata yang banyak menjadi jumlah yang sempurna. Contohnya ini, ketika Allah menguji kepada Nabi Ibrahim kalimat. Ada berapa penafsiran kata kalimat? Sebagian ulama mengatakan waqtalafu fil kalimat faqala Ikrimah wa Ibnu Abbas hiya salasun. Kalimat yang dimaksud dalam ayat ini menurut sahabat Nabi Ikrimah dan Ibnu Abbas itu ada 30 perintah. 30 perintah, ada 30 perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Tapi mereka terjadi perdebatan. 30-nya yang mana? Nah, dilanjutkan. Ada di surat At-Taubah 112. Itu ada kurang lebih 10 perintah Allah. Ayatnya berbunyi At-taibunal abidunas saihunal hamiduna sampai ujung. Itu totalnya ada 10. Surat At-Taubah ayat 112. Kemudian juga di surat Al-Ahzab 35. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat was-shaimina was-shaimat, terus sampai akhir. Jumlahnya juga 10. Jadi udah 20. Itu yang diperintahin Allah kepada Nabi Ibrahim. Allah gambarkan dalam Al-Qur'an. Wa ashrun fi suratil mu'minun. 10 sisanya ada di surat Al-Mu'minun. Dari ayat pertama sampai terus tuh. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Terus tuh itu 10 perintah sebenarnya buat Nabi Ibrahim alaihis salam. Totalnya jadi 30. Dan 30-30-nya ini kata Ibnu Abbas dan sahabat Nabi yang mulia Ikrimah ridwanullahu alaihuma ditunaikan dengan sempurna oleh Nabi Ibrahim alaihis. Dapat yang pertama seperti itu, bahwa kalimat di sini artinya adalah perintah. Kalimat artinya perintah, bukan jumlah yang belum sempurna. Itu dalam bahasa nahu. Tapi dalam bahasa Al-Quran kalimat ini artinya perintah. Seperti tentang Nabi Isa, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang dimasukkan ke dalam perut ibunya yang bernama Maryam. Apa kalimat tersebut? Perintah. Kun fayakun, begitu. Perintah kun, jadilah kamu jadi, ya, hamil tanpa ada laki-laki yang membuahinya. Jadi kalimat dalam bahasa Al-Quran itu artinya perintah.
perintah. Kalimat dalam bahasa nahwu, bahasa Arab artinya kata yang belum sempurna. Kalimat dalam bahasa Arab, ingat ya, itu perbedaannya ya. Nah, ini pendapat yang pertama, mengatakan perintah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu jumlahnya 30. Ya, ada di surat apa tadi ya? At-Taubah, Al-Ahzab dan surat Al-Mu'minun. Wa qala Tawus an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Ternyata ada riwayat yang lain masih sama dari sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang diuji, yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim bukan 30 perintah tapi 10 perintah saja. 10 perintah. 5 ada di kepala, 5 ada di tubuh. Nanti jadi sunnah dalam syariat kita. Wajib buat Nabi Ibrahim. 5 di kepala, 5 di badan. Ini masih dari riwayat Ibnu Abbas, jalurnya dari sahabat Nabi yang bernama Tawus. Kalau yang pertama jalurnya dari Ikrimah, begitu ya. 5 yang di kepala apa saja? Cukur rambut Nabi Ibrahim itu wajib jadinya karena perintah Allah. Kemudian turun ke bawah kumis dihabiskan, qasus syarib ya. Yang ketiga kumur nih, itu yang ketiga. Yang keempat nyiwak itu termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala buat Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan yang terakhir masukin air ke hidung, bersihin hidung. Jadi 5 di kepala, rambut, hidung, kumis, 2 di mulut, kumur dan bersiwak, bersihin gigi. 5 di tubuh. Yang pertama natful ibit, mencabut bulu ketiak, wajib tuh Nabi Ibrahim karena merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua turun ke kemaluan, rambut kemaluan, bulu kemaluan, yang kedua dibersihkan. Yang ketiga membersihkan kubul dan dubur, itu yang ketiga ya. Nah, yang keempat kemudian taklimul azofir, apa nih, motong kuku ya. Dan yang terakhir adalah khitan itu 5 di badan, ketiak, kemudian bulu rambut kemaluan, kemudian khitan, kemudian membersihkan buang air kecil maupun buang air besar. Yang terakhir adalah memotong kuku. Dari 10 ini 5 yang dijadikan sunnah di syariat Nabi Muhammad, 1 di kepala, 4 sisanya di tubuh. Al-fitratu khamsun, dalam hadis sunnah buat kita 5 perkara. 5 ini sebenarnya Nabi ingin sampaikan wajib buat Nabi Ibrahim, tapi buat kita hukumnya sunnah. Nyukur kumis, mencabut ketiak, membersihkan bulu ya kemaluan, kemudian motong kuku, dan yang terakhir khitan. 5 yang Nabi pakai dalam syariat kita. 10 tadi wajib buat Nabi Ibrahim alaihissalam dan dia tunaikan itu semua. Rambutnya dirapihin, kumisnya dicukur, hidungnya dibersihkan, masukin air, kumur bersiwak, kemudian ketiak, semua sampai khitan. Bahkan tentang khitan ini dalam satu riwayat kata Rasulullah, ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu samanuna sanah. Nabi Ibrahim dikhitan usianya 80 tahun. Jangan dibayangin Pak, gimana nyunat orang usia sudah 80, tapi memang perintahnya saat itu 80 tahun usianya, di situ dia jalani. Nabi Ismail begitu lahir, dia khitan di usia 7 hari. 7 hari langsung dikhitan anaknya Ismail.
Kalau bapaknya usianya berapa tadi? 80 tahun. Karena perintahnya turun usia 80 dan dia yang pertama kali mengkhitan dirinya. Nabi-nabi terdahulu bagaimana? Sudah dikhitan oleh Allah Subhanahu ketika lahir. Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Idris, Nabi Nuh, nabi-nabi yang lahirnya sudah disunat, termasuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi. Nabi Ibrahim belum. Perintah Allah sampaikan kepada Nabi Ibrahim untuk mengkhitan dirinya. Kemudian putra-putranya juga dikhitan, usianya 7 Kalau di syariat kita, ulama 4 mazhab tidak menekankan kapan usia kita mengkhitan anak kita, namun garis merahnya sebelum dia balik, begitu. Jangan sampai lewat dari balik. Masih kecil boleh, silakan ya. Kalau Mesir itu baru lahir langsung disunat. Kalau di Mesir tempat saya menuntut ilmu, lahir langsung jadi nggak ada kayak kita, Pak datang ke rumah saya ya, ada apa? Anak saya disunat. Nggak ada ceritanya begitu, karena baru lahir langsung disunat, begitu. Kalau kita kadang-kadang suka kasihan, jangan dah masih kecil udah disunat, sianan banget, ntar sakit. Padahal sakitan waktu lahir apa sudah usia 5 tahun? Pas udah 5 tahun lebih sakit, jadinya lebih ngeri, begitu ya enggak? Mau lahir langsung disunat. Tidak ada batasan waktu, tahun, usia. Namun ditekankan oleh para ulama 4 mazhab ini, jangan sampai melebihi usia balik, begitu. Sunat sebelum usia fa'atamahun. Kita kembali ke ayat. Nabi Ibrahim mampu menyempurnakan 10 perintah itu. Kemudian Allah katakan, ya Ibrahim, kau aku jadikan kudwah, teladan, pemimpin buat manusia. Makanya kita kalau berselawat kepada Nabi Muhammad dan juga kepada Nabi imamah, di sini dia sebagai pemimpin kita umat Islam ya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, menjawab, qala wa min zurriyati, gimana anak-anak saya? Kan anak-anak Nabi Ibrahim turunannya orang Yahudi nanti. Gimana nih nasib anak saya, keturunan cucu saya nih? Yahudi di situ ditujukan sama Allah. Apa jawab Allah? La yanalu ahdiz zalimin. Ayat ini ditujukan buat mereka orang Yahudi. Ketahuilah, yang bisa menjadi pemimpin dalam urusan agama, yang bisa menegakkan agama Allah, mereka-mereka yang taat kepada Allah, bukan yang berbuat kezoliman. Tujuannya apa? Agar mereka yang durhaka kepada Allah dan Rasul Nabi Muhammad SAW dari kalangan Yahudi bertaubat ketika mendengar ayat bahwa Allah hanya menjadikan orang-orang pilihan keturunan Nabi Ibrahim yang berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kezaliman. Ini ayat ditujukan buat orang Yahudi, namun juga buat kita secara umum ya. Kalau kita ingin kelak nanti di yaumil kiamah berada di bawah naungan Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW, jangan sekali-kali kita berbuat tindak kezoliman dalam kehidupan di dunia ini, baik zolim pada diri kita maupun zolim kepada orang lain. Selesai di situ ayat yang kita jelaskan, surat Al-Baqarah ayat 124. Pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, perintah yang Allah tujukan kepada Nabi Ibrahim sebenarnya tidak terbatas pada jumlah 30, 10, enggak. Ya, umum aja. Pokoknya semua yang diperintahkan Nabi Ibrahim dia jalanin. Ini pelajaran buat kita. Apapun perintah yang Allah sampaikan, jangan pakai tanya, kerjain aja begitu. Allah perintahin kita kurban, kerjain begitu. Allah perintahkan kita sholat, kerjain. Allah perintahkan kita sedekah, kerjakan. Seperti layaknya Nabi Ibrahim, gak pakai tanya, kerjain aja gitu.
Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk ninggalin anaknya, dikerjain. Nabi Ibrahim perintahkan Allah untuk menyembelih anaknya, dikerjain juga. Tanpa pakai debat dan bertanya, padahal berat saat itu hatinya untuk melaksanakan perintah tersebut. Nah, ini menjadi titik tekan buat kita orang yang beriman ketika membaca kisah Nabi Ibrahim di ayat ini. Hendaknya kita semangat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kondisinya sulit, ya, tetap kita harus laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal. Orang sholat jenazah tidak bisa baca apa-apa begitu. Karena memang dia belum belajar. Beda kalau udah ada ilmunya tapi nggak dipakai, nggak sah. Saya udah tahu sholat jenazah rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua selawat, rakaat ketiga doa buat si mayit, rakaat yang terakhir buat kita semua. Saya nggak baca tuh semuanya. Jadi imam maka sholatnya nggak sah. Sholat saya nggak sah, makmumnya semuanya juga kagak sah. Karena imamnya tidak sah, begitu. Maka penting menjadi imam saat itu, ya. Tapi kalau dia memang lagi belajar dan belum tahu apa saja yang dibaca, sholatnya sah, begitu. Sholatnya sah. Bacaannya digantiin sama itulah enaknya sholat berjamaah. Apalagi sholat jenazah ini hukumnya bukan fardu, tapi fardu kifayah. Digantikan sama yang lain jika yang lain sudah mengerjakan. Pesan saya buat si penanya, mulai sekarang belajar dah bacaan sholat jenazah apaan. Nanti kalau orang tua kita meninggal, kerabat kita meninggal, jangan orang lain yang nyolatin, kita anaknya. Kita kerabatnya yang maju, yang nyolatin ibu bapak kita. Karena itu yang lebih utama. Anak yang doain bapaknya, atau bapak yang doain anaknya, begitu. Kan kita nggak tahu siapa yang meninggal duluan, apakah orang tua kita atau kita duluan sebagai anaknya. Maka kalau nanti anak kita yang meninggal duluan, kita sebagai orang tua maju yang nyolatin, nggak usah orang lain. Sama kayak nyembelih kurban, kan begitu. Kalau bisa kita yang kurban yang nyembelih, kenapa orang lain? Begitu. Afdolnya seperti itu. Kalau tidak sanggup baru digantikan sama orang lain. Masa sholat jenazah nggak bisa Al-Fatihah apa nggak kira-kira? Apa? Selawat Nabi apa? Maka kita yang maju saat itu untuk jadi imam sholat jenazah, ya kita doakan mudah-mudahan ya bisa istiqomah. Yang namanya belajar kadang-kadang kita suka nggak istiqomah, ada aja godaannya. Di awal pengajian ya mudah-mudahan tetap semangat si penanya tadi untuk menimba ilmu, menambah wawasan. Karena kata Allah, la yastawil lazina ya'lamun wal lazina la ya'lamun. Gak sama derajat orang yang beribadah dengan ilmu dengan yang tanpa ilmu. Derajatnya beda. Ini sholat jenazah iya derajatnya satu, tapi kalau ada ilmunya tinggi derajatnya lebih lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, 300 di atas orang yang beriman. Jadi surganya tuh naik lagi 300 di atas orang yang beriman. Orang yang beriman aja sudah tinggi derajat surganya, tapi kalau dia berilmu dan ibadahnya sesuai ilmu, lebih tinggi lagi di atas itu derajatnya. Mudah-mudahan itu kita dapat jelasan bahwa Allah ini dari bahasa Ibrani, tidak. Justru Allah ini dari bahasa Arab murni. Kalimat Allah, ya, tidak ada, ya. Kalau ada pasti dijelaskan oleh para ulama bahwa ini bukan dari bahasa Arab, tidak, ya. Allah ini murni dari bahasa Arab karena Allah sampaikan sendiri Qur'anun Arabiyyun mubin. Quran ini turun dengan bahasa Arab. Maka Allah banyak disebutkan di dalam Al-Quran, maka Allah termasuk bagian dari bahasa Arab, ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.